jumpa lagi di Bina Iman Anak. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Kita akan bacakan di satu ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Nah adik-adik, suatu hari di Yerusalem, di kolam Bethesda, banyak terdapat orang-orang sakit yang berbaring di dekat kolam tersebut. Kenapa? Karena sewaktu-waktu malaikat turun dari surga, lalu malaikat mengguncangkan air di dalam kolam tersebut, dan orang yang pertama yang berhasil menyentuh air tersebut akan menjadi sembuh, apapun penyakitnya. Nah, salah satunya ada seorang yang sudah lama sakit sekitar 38 tahun dan Yesus mengetahui hal itu. Nah, orang ini dia tidak dapat menyentuh air tersebut karena sudah didahului dengan yang lainnya. Lalu Yesus bertanya kepada orang tersebut, "Maukah engkau sembuh?" Nah, Yesus berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, seketika orang tersebut langsung sembuh adik-adik. Orang tersebut dapat bangun dan dapat berjalan. Dia disembuhkan dari sakitnya. Wah, luar biasa bukan Tuhan Yesus kita? Nah, sama dengan kita. Maukah kita seperti orang tersebut menerima atau mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus? Atau kita merasa cukup puas ketika kita melihat bahwa teman kita mendapat pertolongan tetapi kita tidak? Kira-kira adik-adik mau pilih yang mana? Tentunya kita semua pasti pilih kalau kita juga mau mengalami mukjizat atau kita mau mendapat pertolongan dari Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Nah, yang pertama di sini dikatakan di ayat 14, Tuhan Yesus berkata, "Jangan berbuat dosa lagi." Artinya, adik-adik harus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik tidak boleh nih mengulangi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita harus berhenti dari dosa-dosa kita. Kita punya iman percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Begitu juga dengan papa mama, dengan orang tua. Orang tua juga harus melakukan pemberesan, mengakui dosa-dosa kita setiap hari. Itu harus kita lakukan sebagai orang tua. Lalu yang kedua, adik-adik juga harus memiliki hidup yang benar. Caranya bagaimana, Kak? Caranya kita harus mencintai kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukan atau bangun mezbah keluarga. Ajak papa mama untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Lakukan saat teduh bersama-sama membacakan firman Tuhan. Bersama-sama saling mendoakan. Kak Jen percaya setiap hari, semakin hari adik-adik pasti akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika kita sudah mengakui segala dosa dan kesalahan kita dan kita berhenti berbuat dosa dan kita memiliki hidup yang benar, kita memiliki hidup yang kudus, maka semakin hari kita akan menjadi semakin memiliki pribadi yang baik, memiliki pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ketika adik-adik sudah memiliki hidup yang benar, hidup yang kudus, percaya Tuhan pasti memberikan pertolongan, Tuhan pasti memberikan mukjizat kepada adik-adik, ya. Adik-adik pasti menerima pertolongan dari Tuhan apapun yang adik-adik butuhkan. Saat sakit, adik-adik disembuhkan. Saat dalam kesusahan, adik-adik ditolong. Tuhan akan berikan jalan keluar kepada keluarga adik-adik. Masalah apapun, Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Percaya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik pasti mendapat pertolongan, adik-adik akan pasti menerima mukjizat. Tuhan Yesus memberkati.